Ada ayat yang paling luar biasa dalam bahasan kita ini teman-teman sekalian, dan ini saya minta ini kita lebih banyak fokus tadabburnya, khusus ayat-ayat ini, karena ayat ini Allah kayak sedang berbicara sama kita kejadian akan datang, tapi kayak live, kayak langsung kita hadiri. Surah Al-Mu'minun, surah nomor 23 dalam Al-Quran. Nah, ini dalam sekali membahas tentang pembongkaran keadaan orang-orang nanti di akhirat sana, dari ayat 95-nya. Maaf, ayat 99-nya. Saya langsung bacakan saja. Allah berfirman, hatta idza jaa ahadahumul maut qala rabbirji'un. Demikianlah keadaan orang-orang yang banyak kufur kepada Allah, bermaksiat kepada Allah, hingga apabila datang kematian kepada mereka, mereka spontan mengatakan, wahai Tuhanku, kembalikan aku di dunia. Untuk apa kira-kira? Untuk kembali ke makanan favoritnya, untuk kepada proyek bisnisnya. Mereka diceritakan oleh Allah di ayat 100-nya, la'alli a'malu salihan fima tarakt, kalla innaha kalimatun huwa qailuha wa mi waraihim barzakhun ila yaumi yub'atsun. Agar aku dapat beramal saleh atas apa yang telah aku tinggalkan dulu. Jadi mereka berharap kembali ke dunia, bisa sholat, bisa puasa, bisa zakat, bisa bakti sama orang tua, ya, bisa taat pada pemerintah, bisa segala macam. Sekali-kali tidak, kata Allah. Sesungguhnya itu adalah perkataan yang diucapkan saja. Itu omong kosong, tidak mungkin dia bisa kembali. Dan di hadapan mereka ada dinding yang memisahkan mereka dengan kehidupan dunia, maksudnya di alam barzah, di kuburan, sampai nanti hari kebangkitan. Ayat 101-nya, فَإِذَا نُفِخَ فِي الصُّورِ فَلَا أَنْسَابَ بَيْنَهُمْ يَوْمَئِذٍ وَلَا يَتَسَاءَلُونَ. Apabila sangkakala ditiup nanti, hari kiamat terjadi, tidaklah ada lagi pertalian nasab di antara mereka, dan tidak pula mereka saling bertanya. Dalam sebuah riwayat yang sahih dijelaskan, nanti akan ada seorang suami berkata pada istrinya, selama di dunia saya sudah coba berbuat kebaikan pada kamu. Disebutkanlah semua kebaikannya, istrinya akui. Dia mengatakan iya benar. Ini sama-sama dia mahsyar. Kemudian si suami bilang, saya sekarang bisa minta gak? Satu pahala saja, satu pahala. Berikan kepada saya, bagi satu pahalamu sebagai balas jasa dulu saya baik sama kamu, supaya saya bisa selamat. Jawaban istrinya apa? Saya khawatir kalau saya berikan kepada kamu malah saya yang tidak selamat. Sebaliknya juga ada seorang istri yang mengatakan pada suaminya, saya telah berbuat baik selama dunia bersama kamu. Disebutkanlah semua kebaikan dia, baktinya sama suaminya segala macam. Suaminya akui ya. Lalu dia mengatakan, izinkan saya mendapatkan satu pahala tambahan supaya saya bisa lolos masuk ke surga. Kata suaminya, kalau itu saya tidak bisa berikan, karena saya khawatir kalau saya berikan saya justru yang tidak selamat. Dan dalam Al-Quran Allah menggambarkan lebih dalam lagi, yauma yafirru mar'u min akhihi, pada hari kiamat orang lari dari saudaranya, wa ummihi wa abi, dari ibu dan ayahnya, wa sahibatihi wa bani, istrinya dan juga anak-anaknya, likulli imri'in minhum yawma idzin sya'nu yughni. Pada hari itu orang semua berfikir untuk menyelamatkan dirinya saja sendiri-sendiri. Kita lanjutkan surah Al-Mu'minun tadi, ayat 102-nya. Setelah ditiup sangkakala, dibangkitkanlah manusia, mulai dari timbang-timbangan amal-amal mereka. Faman sakulat mawazinuhu faulaika humul muflihun. Barang siapa yang timbangan kebaikannya lebih berat, maka mereka adalah orang-orang yang dapat keberuntungan. 103-nya, waman khaffat mawazinuhu faulaika alladhina khasiru anfusahum fi jahannam khadidun. Dan siapa yang amal baiknya ringan, lebih berat dosanya, maka mereka adalah orang-orang yang merugikan diri mereka sendiri. Mereka akan kekal di dalam api neraka. Ayat setelahnya teman-teman, ini ayat yang luar biasa. Saya tadinya tidak tahu maknanya kecuali kecuali setelah saya baca tafsirnya. Ada penyampaian dari Nabi SAW, hadis berhubungan dengan masalah ini. Ayat 104-nya, kata Allah, orang-orang neraka itu talfahu wujuhahumun nar wa hum fiha kalihun. Mereka nanti mukanya akan dibakar di api neraka, dan mereka di dalam neraka itu dalam keadaan cacat. Apa maksudnya cacat teman-teman sekalian? Kata Nabi Muhammad SAW dalam hadis sahih riwayat Imam Ahmad, sungguh ahli neraka itu saking panasnya neraka sampai membuat bibir bagian atasnya meleleh dan bisa terlipat sampai ke setengah kepalanya, dan bibir bagian bawahnya meleleh sampai melebar ke pusatnya, saking panasnya pada saat itu. Dan ini yang dimaksudkan mereka cacat dalam api neraka. Subhanallah, Nabi sudah berikan kita bocorannya. Di dalam riwayat yang lain,
ahli neraka nanti, ya, pada saat itu mereka akan kena panasnya neraka itu. Ya, kalau di dunia ini ada orang yang mencuri misalnya, maaf, ini contoh saja, mencuri, lalu digebukin oleh masyarakat. Pada saat dia masih hidup digebukin kan dia rasa sakit, tapi kalau dia sudah meninggal, sudah mati gak bergerak lagi. Saya yakin orang semua tinggalkan, karena orang pikir orang mati gak akan rasa sakit. Masalahnya teman-teman, di neraka gak ada mati lagi. Tidak kenal waktu siksaan itu. Per detiknya kita rasakan sakitnya. Kata ulama, orang dibakar di neraka itu sakit, panas sampai dia hangus, tapi tidak mati. Kemudian dikembalikan lagi utuh juga sakit. Baru dibakar lagi sakit. Begitu terus. Penyesalan yang luar biasa pada saat itu. Mereka cacat di situ. Allah mengatakan di ayat 104-nya cacat. Lalu mereka saking panasnya, kata Nabi SAW, mereka panggil penjaga neraka, para malaikat Zabaniyah. Yang Allah bilang, "Falyad'u nadiyan sanad'u Zabaniyah." Mereka boleh panggil siapa saja di neraka terserah, tapi kami akan panggil dan suruh Zabaniyah, para malaikat-malaikat yang perkasa, yang keras, kasar, yang khusus untuk menyiksa memang. Maka mereka panggil, "Wahai para malaikat Zabaniyah, coba minta kepada Allah agar meringankan azab buat kami 1 hari saja." Maka malaikat tidak menjawab mereka. Dalam riwayat ini kalau seingat saya disebutkan 500 tahun tidak dijawab. Mereka terus disiksa, tidak dijawab. Setelah dijawab pun para malaikat mengatakan, ya, kalian tidak akan pernah bisa keluar. Nggak ada keringanan. Sudah datang ayat-ayat Al-Quran, sudah datang ayat-ayat Allah, sudah datang utusan Allah. Kalian tidak mau beriman. Sudah dikasih waktu yang cukup di dunia, kalian tidak mau beramal saleh, tidak mau tobat dari dosa-dosa. Lalu kata Nabi SAW, mereka panggil Tuhan mereka. Ya Allah, tolong kami, tolong kami. Nah di sini teman-teman sekalian, pada saat mereka panggil Tuhan mereka, kata Nabi SAW, Allah tidak menjawab mereka seumur dunia. Berapa miliar tahun tuh umur dunia? Karena manusia kita ini teman-teman, makhluk ini, manusia ini makhluk terakhir di dunia. Sebelum kita sudah ada jin, sudah ada hewan-hewan, ini semua sudah ada sebelum kita. Kita ini makhluk terakhir Allah ciptakan. Makanya waktu Nabi Adam diciptakan, iblis sudah ada. Mereka sudah ada semua kehidupan mereka, sudah ada hewan-hewan, sudah ada semua ini. Nabi Adam turun di bumi ini sudah siap semuanya. Sudah berjalan sekian lama. Maka pada saat itu teman-teman sekalian, Allah Subhanahu wa taala tidak menjawab mereka seumur dunia. Setelah itu pun Allah mengatakan kalimat yang luar biasa. Allah mengatakan, qala khsa'u fiha wa la tukallimun. Jangan pernah kalian terhinalah di dalamnya dan jangan pernah kalian bicara dengan saya. Jadi setelah seumur dunia pun miliaran tahun, Allah jawab, padahal Allah itu sifatnya Ar-Rahman Ar-Rahim, Maha Pengasih, Maha Penyayang. Tapi mereka lupa Allah juga punya sifat yang lain, syadidul iqab, sangat berat siksanya bagi para pembangkang. Setelah seumur dunia pun Allah baru jawab, kata Nabi SAW, Allah mengatakan, ikhsa'u fiha wa la tukallimun. Terhinalah kalian di dalam neraka itu dan jangan kalian berbicara dengan saya. Kata Nabi SAW, setelah Allah menjawab itu, mereka sudah putus asa, mereka tidak bisa lagi apa-apa, sampai akhirnya keluar dari tempat keluarnya air mata mereka darah. Dan ketahuilah, neraka itu penuh dengan air mata mereka. Sampai-sampai kalau kapal ingin dijalankan di atas air mata mereka, maka bisa jalan. Allah mengatakan, dalam 105-nya, lanjutkan surah Al-Mu'minun, alam takun ayati tutla alaikum wa kuntum biha tukadzibun. Bukankah ayat-ayatku telah dibacakan kepadamu sekalian? Allah berfirman, Bapak Ibu jangan buat ini, Bapak Ibu kerjakan ini, sudah sampai, tapi kamu selalu mendustakannya. 106, qalu rabbana ghalabat alaina shiqwatuna wa kunna qauman dhalin. Maka mereka ahli neraka mengatakan, ya Tuhan kami telah dikuasai oleh kejahatan kami, hawa nafsu kami, tetap mau menipu, tetap mau menggunjing, tetap mau menjatuhkan orang lain, tetap ini dan itu, dan kami termasuk orang-orang yang sesat. 107-nya, Rabbana akhrijna minha fa in udna fa inna zalimun. Ya Tuhan kami, tolong keluarkan kami sekarang dari neraka ini, kembalikan kami ke dunia lagi. Kalau kami kembali juga pada kesalahan kami, sungguh kami termasuk orang-orang yang zalim. Maka di saat itulah Allah mengatakan 108 yang tadi yang saya bahasakan atau sebutkan hadisnya, qala khsa'u fiha wa la tukallimun. Allah berfirman, tinggallah dalam keadaan hina dalamnya dan jangan pernah bicara kepadaku. Jadi Allah SWT menghinakan mereka teman-teman sekalian.